Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berkumpul pagi hari ini di minggu yang lumayan mendung juga. Memang cuaca di sana agak-agak dingin, tapi biarlah hati kita tetap hangat di hadapan Tuhan. Biar kita bawa di hadapan Tuhan saat ini segala beban kita, permasalahan kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita tahu saudara, saat-saat ini memang saat sulit untuk beribadah, tetapi biarlah hati kita mau putuskan nih saat pagi hari ini, saya mau pergi ke gereja, saya mau mengasihi Tuhan pada pagi. Ada amin saudaraku? Mari siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami putuskan, kami mau ikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah hati kami tetap mengucap syukur. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
berserulah kepada Tuhan selagi Tuhan mendengarkan kita, karena tidak ada waktu lagi. Waktu kita sangat singkat. Hari-hari sudah kita lalui banyak cobaan, bencana di mana-mana. Apa yang mau kita banggakan? Harta kita, pendidikan kita, itu semua tidak layak. Apa yang kau bawa hari ini ialah hatimu kepada Tuhan Yesus, pengiringanmu kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika engkau di dalam kesukaan atau kegirangan dengan harta yang begitu melimpah, kau bisa mengatakan, Tuhan Yesus baik, Engkau begitu baik, kami bersyukur Tuhan. Kau bisa mengatakan itu. Tetapi kebalikannya, bisakah engkau mengatakan, aku bersyukur ketika engkau mengalami begitu banyak pencobaan, bebanmu yang begitu berat, usahamu yang bangkrut? Bisakah kau mengatakan, Tuhan Engkau baik, kami mau terus datang kepada? Bisakah? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini, inilah waktu yang tepat untuk kita dibawa kembali oleh Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Terkadang dunia menjanjikan kita kehidupan yang sangat mewah, sampai kita lalai waktu Tuhan. Sekali seminggu kita tidak pergi ke gereja. Bahkan waktu Tuhan yang sudah begitu banyak Tuhan berikan, tidak ada waktu 1 menit pun untuk Tuhan. Apakah kita tidak melihat betapa kecewanya Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan mengajak kita untuk balik kepada Tuhan. Jangan terfokus oleh masalahmu. Jangan terfokus seberapa kali engkau kecewa, berapa kali engkau terjatuh. Tetapi pernahkah engkau berpikir bahwa dosa yang sudah kita lakukan berulang-ulang di hadapan bahkan beribu-ribu, Tuhan mampu memaafkannya? Kenapa kita tidak bisa datang pergi ke gereja sekali seminggu dalam 1 jam di live streaming? Apakah itu bentuk pengasihan kita kepada Tuhan Yesus? Apakah ini yang dinamakan anak Tuhan? Saudara yang terkasih, jika kita saat ini duduk merenungkan betapa Tuhan Yesus baik, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Haleluya Yesus. Nakura sekian barat, sekian barat. Nara barat, sekian barat. Nara barat, sekian barat. Dengan hidup kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami, tidak tanggung-tanggung Tuhan, seluruh hidup kami. Kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Engkau ada Tuhan bersama kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Engkau Allah yang mendengar, bukan Allah yang tuli. Engkau tepuk setiap hati kami. Naikkan pujian ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kalau aku hidup, kami mau hidup bagi Tuhan sepenuhnya hidup kami. Kau berikan kami kesempatan, kami mau melayani Tuhan.
Tuhan. Terima kasih untuk hari ini yang begitu indah Kau berikan Tuhan. Biarlah di sisa hidup kami di waktu yang Tuhan sudah berikan, kami mau pakai sungguh-sungguh. Biarlah kemuliaan-Mu semakin terpancar Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saatnya kami memuji-Mu, meninggikan-Mu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang hidupnya diselamatkan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Ada amin. Seberapa banyak dosa yang pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan tetap mengampuni kita. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu baik. Tidak ada kasih yang sempurna selain kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita percaya bukan bahwa Tuhan luar biasa? Ada amin saudaraku. Haleluya. Yesus siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Sejauh timur
Tuhan, kalau Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kami, kini tiba saatnya Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk kasih-Mu, di mana kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan Yesus. Perlengkapi kami Tuhan, kami buka Tuhan pikiran kami buka telinga kami, bahkan kami buka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuasai kami Tuhan, apapun yang diucapkan oleh mulut lidah hamba-Mu, biarlah itu keluar dari Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan. Ya, saya ingin menyapa dulu ya. Yang di gereja semuanya dalam keadaan baik. Tuhan ya. Dan yang di rumah yang masih church from home, yang sudah tua, memang aturannya seperti itu sekarang. Ya, dalam bulan ini ada sidak dari pemerintah. Ya. Oleh sebab itu yang di dalam tetap pakai maskernya ya. Karena takutnya ada sidak, nanti kita gawat kalau dibubarkan kalau kita nggak pakai protokol kesehatan ya. Dan saya yakin, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Coba jawab semuanya. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Lebih semangat lagi. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tetap saya akan ingatkan reminder tentang protokol kesehatan 3M. Apa? Takutnya hari ini juga wali kota kita lihat di live streamingnya Pak Fahmi. Pakai masker, apalagi cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, satu lagi menjaga jarak. Dan ada tambahannya, makan makanan yang bergizi, jangan cuma gorengan dulu, tapi tingkatkan tahu itu bergizi. Kemudian tempe, betul, ya, tempe itu bergizi. Telur, ya, punya protein yang tinggi. Daging-dagingan juga ayam ya, itu baik sekali. Ya, dan juga jangan lupa minum vitamin C C1000. Ya, itu sudah lengkap ya. Itu untuk menjaga kita agar kita tidak tertular, ya, dan punya tubuh yang fit. Ya, dan saya percaya saudara semua ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudara tidak akan pernah terkena COVID-19 di dalam nama Yesus. Ya, juga yang di rumah percaya itu tidak akan menular. Kadang-kadang kita panik ya. Saya juga gitu kadang-kadang sama istri saya ya. Kok batuk-batuk tiba-tiba itu takut napas, takut OTG ya. Tetapi saya percaya darah Yesus akan menyelimuti kita semua dan kita akan bebas dari COVID-19. Amin. Haleluya. Saudaraku, tapi keadaan sekarang memang mau nggak mau ya, begitu terdampak sekali, terutama sektor perekonomian. Perusahaan-perusahaan besar berjatuhan, apalagi perusahaan kecil, ya. Kemudian juga negara terdampak. BUMN, sudah tahu kalau saya ikutin, belasan triliun merugi. Perusahaan yang nggak mungkin, sebenarnya nggak mungkin jatuh ya, gitu. Jadi itu merugi, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Dan itu berdampak sekali buat perekonomian secara global negara kita. Juga terdampak buat kita sekeliling kita. Keadaan kita akan semakin sulit. Ini kenyataannya. Memang kita harus beriman, tapi kenyataannya seperti itu. Ya, cari duit tambah susah, ngapa-ngapain susah, terus semuanya serba sulit. Tetapi apakah di dalam kesulitan ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa merasakan God is good? Ya, oleh sebab itu tema firman Tuhan pada hari ini adalah God is good. Tuhan itu baik. Ada yang kecilnya subtemanya, even when life is not. Sekalipun, bahkan ketika kehidupan tidak baik. Itu
yang harus kita alami, ya. Tuhan itu baik sekalipun keadaan sekalian kita nggak baik. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan secara biblical, otentik, nggak perlu ditafsirkan, sehingga kita mengerti bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Ya. Kita akan baca ayat yang pertama pengantar firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini Raja Daud mengatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah itu artinya nikmati kebaikan Tuhan. Dan lihatlah. Lihatlah itu bicara soal mengerti. Lihatlah itu bicara soal mengalami. Tapi banyak orang yang tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan karena mereka tidak mengerti. Ntar kita bahas ya. Efesus 3:18, Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus mengalami hal ini, saudaraku, sehingga dia mengatakan kita harus memahami betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya dan tingginya kasih Kristus. Dan kita harus benar-benar memahami. Ada kata-kata memahami. I see. Kalau bahasa Inggrisnya itu I see. Ya, I see itu bukan melihat, tapi I see. Pernah dengar nggak kalau orang bule itu atau kita yang udah kebule-bulean gitu ya, ngomongnya gini, ketika diterangin, I see. Bukan saya melihat gitu, enggak. Artinya saya mengerti. Arti kata see di sini memahami, yang tadi lihatlah, berarti memahami, mengerti, yakin akan kuasa Tuhan. Nah, kita bahas lebih dalam lagi ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat ini luar biasa. Baca, nggak usah ditafsirin. Kesetiaan Tuhan, kebaikan itu turun-temurun. Kadang-kadang kita yang punya anak ya, kumaha ya masa depan anak kita, gimana ya nanti cucu saya. Jangan khawatir. Tuhan katakan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap turun-temurun. Asal kita pada saat ini memahami dan mengerti dan merasakan kebaikan Tuhan, itu akan turun-temurun. Ya, begitu artinya dalam sekali ya. Oke, saudaraku. Nah, kita akan lebih dalam lagi memasuki bagaimana experience God is good. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama, percaya, yakin penyertaan Tuhan. Believe God's presence. Percaya akan penyertaan Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan ini? Karena kita baca sekali lagi ayat dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata lihat berarti yakin, percaya, mengerti. Dalam bahasa Inggrisnya taste and see. Rasakan dan lihat. Maksud lihat di sini bukan lihat gitu ya, nempok gitu, bukan. Tetapi self-confidence, percaya, yakin penyertaan Tuhan. Ya, itu yang pertama yang harus kita mengerti baik-baik. Ingat kisahnya Daud melawan Goliat. Ya, siapa yang di sini tahu kisahnya Daud dan Goliat angkat tangannya? Wah, nggak pada angkat tangan. Berarti saya mesti ceritain tuh. Ya, nggak apa-apa deh, saya ceritain ya. Memang harus diceritain. Kita buka dalam 1 Samuel 17, 45 sampai 47. Ini pada waktu Daud melawan orang Goliat atau orang Filistin itu, ya. Dan dia mengatakan yang berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini tentang kepercayaan yang luar biasa, ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 berbunyi demikian. Saudara dengarkan baik-baik. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat itu besar, ya, dan Daud itu kecil. Besar, gagah perkasa dengan perlengkapan perang. Daud nggak pakai perlengkapan perang.
Jadi dia mengatakan hal ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi yang pertama, Daud mengatakan dia mulai berkata-kata untuk mempercayakan, yakin bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini menyertai Daud. Ayat selanjutnya, hari ini juga dia mengatakan dengan confidence, dengan keyakinan. Udah terjadi belum? Belum, karena belum berperang. Di hadapan Goliat, udah mau berperang nih. Dia ngomong ini dulu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dia masih berkata-kata, saudara, dan itu membangun keyakinannya. Memahami bahwa Tuhan menyertai Daud. Dia bangun dulu, saudara, sampai berkali-kali dia bicara. Yang pertama tadi ayat 45, 46, kemudian apa? Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kamu. Ini kepercayaan yang dibangun Daud, saudara. Ya, dia berkata-kata dengan bukan hanya kata-kata positif, tetapi kata-kata firman yang keluar, saudara. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Daud menang terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Goliat itu melapangkan sesuatu yang tidak mungkin di tengah-tengah impossible circumstances, di tengah-tengah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan pahlawan Israel pun pada waktu itu nggak berani maju. Cuma Daud yang berani, tetapi dia membangun keyakinannya bahwa Allah yang luar biasa itu menyertai Daud. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin seperti ini, kita harus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Itu yang akan membuat saudara mengalami gadis itu. Tetapi kalau saudara tidak yakin Tuhan menyertai saudara, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara akan terpuruk. Tetapi kalau saudara yakin, ya kalau dibalikin cerita tadi, Daud misalnya nggak yakin ya, apa yang terjadi? Kalah, hancur di Israel. Tapi ketika dia percaya, yakin, belum terjadi loh, saudara. Dia bilang, aku akan membengkal kepalamu. Dia nggak punya apa-apa, saudara. Saat ini juga, saudara, ketika kita menghadapi impossible circumstances, ya, saudara lihat sekeliling kita. Makanya tadi saya bilang dulu bahwa keadaan kita memang sesuatu yang tidak mungkin saat ini, saudara. Oleh sebab itu kita harus punya kepercayaan diri kita bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini menyertai hidup kita. Maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ya, ketika kita percaya, kita akan mengalami gratis. Amin, saudara. Saya bacakan ayat pendukung yang lain. Mazmur 121 ayat 2, 5, 7, dan 8. Pertolonganku, ini waktu Daud sudah jadi raja, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetap dia membangun kepercayaannya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Daud tidak tergantung dengan protokol pengamanan dirinya sebagai seorang raja yang luar biasa tentunya, tetapi dia mengandalkan Tuhan yang menjaga dirinya. Ya, dan ini ayat juga buat kita semua, bahwa kita punya penjagaan yang luar biasa. Ketika kita percaya penyertaan Tuhan, maka kita akan mengalami sama-sama God is. Sama-sama katakan percaya penyertaan Tuhan. 1, 2, 3. Percaya penyertaan Tuhan. Yang suami istri hari ini datang siapa? Bilang sama Firman. Nih, percaya penyertaan Tuhan. Ayo bilang. Jangan nggak sesuai. Yang bilang apa? Penyertaan Tuhan.
Yang kedua, agar kita mengalami God is good, melekat hatinya pada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya saya cari-cari, attack atau fix, ya, perhatikan, fix his heart to God. Mazmur 91 ayat 14, saya bacakan dulu saudara. Sungguh hatinya melekat padaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Melekat berarti hubungan yang terus menerus, saudara. Betul kan? Daud secara sebagai raja, dia memiliki segalanya. Kedudukannya sangat baik, hartanya sangat berlimpah, ya. Dia juga seorang yang sangat kuat, dan sebagai raja Daud tahu, tetapi hanya melekat kepada Tuhan saja. Yang Daud katakan bahwa dia tahu ketika dia melekat sama Tuhan, maka ada satu benteng yang membentengi dia, menjagai Daud. Ya, oleh sebab itu, ini ada ayat tambahan, Mazmur 5 ayat 3. Daud pagi-pagi hari dia bangun untuk membangun mezbah. Di tengah kesibukannya, saudaraku, ya dibanding kita ya, apalah kita. Daud begitu luar biasa, taruhlah sebagai orang yang nomor 1 di satu negara, presiden. Begitu sibuknya. Tetapi Daud bisa bangun pagi-pagi hari untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Baca di dalam Mazmur 5 ayat 3, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Sehingga Daud selalu diluputkan Tuhan dan selalu dibentenginya. Kuncinya adalah melekat. Jadi melekat itu bukan temporary, bukan apa namanya, sementara. Temporary itu sementara. Betul? Betul ya? Kayak lama di Amerika. Temporary itu sementara. Melekat itu maksudnya bukan sementara. Kalau saudara tak lihat orang yang membangun rumah, bata dengan bata ditempelin pakai apa? Pakai semen, dilekatkan pakai semen ya. Nah, maksudnya si orang ngebangun itu sementara, nanti sekali waktu bisa dibongkar, dipindahin gitu. Enggak kan? Pasti untuk selamanya dan seterusnya. Udah jadi, biasanya dicat, tapi zaman sekarang semuanya pakai wallpaper. Wallpaper ditempelin pakai lem wallpaper, ada khusus. Itu maksudnya untuk sementara. Nanti kalau misalnya mau dicopot pindah ke sini. Enggak, untuk selamanya biasanya seperti itu. Kecuali dalam periode 10 tahun mau diganti, ya silahkan copot. Tapi biasanya untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Demikian pula kita. Yang Tuhan mau melekat tuh selama-lamanya. Makanya Tuhan ingin kita lebih hari, hubungan kita dengan Tuhan lebih terbangun lagi, lebih intim lagi. Di saat-saat seperti ini, work from home, church from home, stay at home, kita bisa lebih banyak lagi membina hubungan kita dengan Tuhan. Pak Melvin katakan waktu midweek, kalau dulu cuma sehari sekali pagi hari, sekarang coba 2 kali, coba 3 kali. Kalau yang belum pernah mencoba, ya coba mulai sekarang. Berdoa di pagi hari, membangun mezbah untuk Tuhan. Ya, sudah mau? Mungkin udah 10 orang yang 10 kali ya sudah membangun hubungan dengan Tuhan ya. Sudah mau membangun hubungan dengan Tuhan? Lebih hari, lebih baik lagi, lebih intim lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sehingga saudara akan merasakan nanti ketika saudara melekat sama Tuhan, ya, maka saudara akan mendapatkan peluputkan Tuhan. Saudara akan diluputkan dari apapun juga, dan saudara akan dibentengi. Itu yang Raja Daud alami. Sama-sama katakan, melekat hatinya pada Tuhan. 1, 2, 3. Melekat hatinya pada Tuhan. Yang terakhir, agar kita mengalami God is good dalam hidup kita, adalah kembangkan kecakapanmu. Artinya, develop your intelligence dalam bahasa Inggrisnya. Kembangkan keahlianmu, kecakapanmu. Ya, kita baca di dalam Amsal 22 ayat 29. Apakah ada hubungannya
intelligence dengan kebaikan Tuhan. Amsal 22 ayat 29 saya bacakan buat saudara. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi artinya ketika saudara punya kecakapan, kecerdasan, intelligence dikembangkan, maka saudara akan berguna untuk banyak orang, bahkan untuk diri saudara sendiri. Saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Saudara mungkin mengatakan, aduh saya mah nggak bisa apa-apa, orang bodoh. Masih ada yang suka bilang itu, nggak boleh. Ya, setiap orang punya keahlian, amin. Setiap orang diberi kemampuan oleh Tuhan, dan kita harus mengembangkannya. Kalau saudara punya kecakapan dalam hal bicara, jangan cuma bergosip, ya, tetapi pakai untuk saudara menjadi telemarketing, saudara menjadi entrepreneur, saudara menjadi pengusaha yang sukses, saudara. Harus dikembangkan, jangan ngembanginnya bergosip, ya, atau bergombal, gitu ya. Kalau saudara punya kemampuan, kecakapan dalam mengolah makanan, kembangkan saudaraku. Kalau Tuhan memberkati, saudara bisa bisnis kuliner yang berhasil. Saudara. Jangan malas, ya. Itu harus belajar, ya. Saya senang masak, tetapi pasti ada gagalnya. Minggu yang lalu saya masak buat keluarga dan keluarga inti dan keluarga mertua. Ada satu rule yang saya nggak pakai, saudara. Dalam memasak. Di dalam memasak itu ada rule-nya, ada step-stepnya. Begitu itu nggak dipakai, saya pengen main cepat, main instan, hancur masakannya. Saya masak sejenis makanan, saya sebutin lagi kue tiaw, tapi jadinya kayak bubur sum-sum. Nggak pernah kayak gitu, saudara, beneran. Aduh. Tapi pada waktu ingat kenapa kayak gitu, ya. Ini mungkin yang di rumah yang pasti juga ketawa ya. Masak kue tiaw tapi jadinya kayak bubur sum-sum. Jadi saya terakhir saya coba masak di sekali itu. Ya lengket, jadi gak bisa. Aduh, bahannya udah dibeli, udah pakai yang terbaik, bumbunya terbaik. Rule satu nggak dipakai, hancur semua masakan. Kacau ya. Tetapi itu kita belajar, ya. Kalau saudara yang punya keahlian dalam mengolah makanan, belajar terus. Saudara akan, kalau diberkati oleh Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, maka saudara akan ramai usahanya, kulinernya. Amin. Haleluya. Jadi bicara kuliner. Nah, kalau saudara punya intelligence dalam musik, misalnya, kembangkan itu, saudara akan bisa menjadi seorang musisi yang handal, yang bernilai. Dan masa depannya juga cerah, tuh. Tapi kalau saudara nggak mau belajar, nggak fokus, hancur. Sama kayak tadi saya buat masakan juga. Ya. Jadi intelligence itu harus dikembangkan, harus mau belajar. Saya terakhir tutup dengan sebuah kesaksian. Ya, ada seorang anak muda, ya, dia punya hobinya untuk mengedit film. Kebiasaan baru istri saya sekarang suka ngedit buat midweek, ngedit buat ibadah seperti ini, tapi lama-lama jadi bisa, ya. Bahkan midweek kita udah bertambah baik nih sekarang, ya. Di beberapa orang di GBS sudah ngasih penghargaan, thank you, ya. Wah, bagus, kamu jadi pelopor sekarang, katanya, ya. Dan sudah midweek kita udah dilihat oleh orang-orang di seluruh Indonesia, puji Tuhan, ya. Dan bisa menjadi berkat. Nah, orang ini namanya Basuki Juwono. Dia masih anak muda dan dia punya angan-angan cita-cita ngedit. Ya, mungkin di media Hasan, ya. Hasan mesti banyak belajar nih. Kayak orang ini ya, ngedit ya. Itu akhirnya dia sekolah editor film. Selama 10 tahun dia berdoa dan belajar. Jadi waktu belajar ini enggak sekarang, wah katanya harus makan kecerdasan ya. Sekarang saya bikin menu baru deh, misalnya kuliner nasi ayam betutu misalnya. Kok nggak laku ya? Belajar terus, belajar, nanti sekali waktu pasti. Ini juga orang belajar 10 tahun, dia belajar editor film dan dia berdoa dan berdoa. Sampai sekali waktu dia dipanggil oleh perfilman Hollywood, orang Indonesia loh.
orang Surabaya, Arek Surabaya, yang di Surabaya yang nonton ini, orang ini, ya, namanya Basuki Juwono, dan dia sekarang mendapatkan izin tinggal di Amerika, tinggalnya di Hollywood lagi, dan dia dapat pekerjaan yang luar biasa, gajinya minimal $5.000 per minggu. Tapi 10 tahun perjuangan, dia terus membangun kepercayaan diri. Kalau saudara tahu The Marvel, siapa yang di sini tahu The Marvel? Om Billy tahu The Marvel? Nggak tahu ya? Iron Man tahu? Om Billy? Batman. Batman tahu ya? Itu zaman dulu soalnya. Kayak kalau Iron Man kan yang sekarang baru muncul ya. Nah, itu produksi 2019 yang terakhir, Captain Marvel, itu produksinya, hasil karyanya siapa? Basuki Juwono. Ya, luar biasa sekali. Ini orang menginspiratif sekali. Ya, ketika kita mengembangkan talenta kita, mengembangkan kecerdasan kita, mengembangkan kemampuan kita, kecakapan kita, Tuhan memberkati, maka saudara akan mengalami gadisku. Tuhan itu baik. Tetapi harus proses. Ya. Amin. Haleluya. Jadi 3 poin ini saudara perhatikan baik-baik agar kita mengerti, agar kita bisa mengalami apa? God is good. Yang pertama tadi apa? Percaya penyertaan Tuhan. Yang kedua, melekat hatinya kepada Tuhan. Yang ketiga, kembangkan kecakapan. Maka saya yakin, saya percaya, saudara semua yang di tempat ini, ketika mempraktikkan firman Tuhan, teman-teman yang ada di rumah yang masih church from home, ketika kita mempraktikkan firman Tuhan ini, kita akan senantiasa mengalami kebaikan Tuhan, meskipun di tengah-tengah dunia yang kita lalui. Amin. Yang percaya, angkat tangannya, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Saya akan ngomong, saya nanti untuk properti untuk maju depan. Haleluya. Statement closing ya, pada pagi hari ini. Ketika Anda menghadapi kenyataan hidup yang sukar, bahkan keadaan yang tidak mungkin, impossible circumstances, keadaan yang tidak mungkin, belajar percaya penyertaan Tuhan, melekat hatinya pada Tuhan, dan kembangkan kecakapanmu, maka saudara akan mengalami gadisku. Tuhan itu baik. Dia akan buka jalan, dia akan buat jalan meskipun tidak ada jalan, dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara semua. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama nyanyikan. God is good all the time. Sama-sama bagi lagi. He put on so friends inside of mine. God is good, God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good, God is good.
kami boleh rasakan tiap-tiap hari hingga saat ini Tuhan. Kami yang ada di sini, kami sangat percaya bahwa kami selalu disertai dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus diperteguh ketika kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami terus mengimani dan meyakini bahwa penyertaan Allah itu sempurna. Terima kasih Tuhan, biar pandangan mata kami, hati kami fokus hanya kepada Tuhan saja, dan kami tetap melekat kepada Tuhan, tidak jauh, tidak terputus hubungannya dengan Tuhan, tetapi kami tetap melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, setiap kami diberikan anugerah, kami diberikan satu kemampuan atau kebisaan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan memberkati, sehingga semuanya akan menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga memberkati kehidupan kami secara jasmani. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini maupun juga yang mengikuti live streaming pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami benar-benar melekat kepada Engkau, dan terus boleh memperkatakan firman Tuhan dan mengatakan kepada banyak orang, kepada dunia ini, bahwa kami punya Tuhan yang baik. God is good all the time. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih juga untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur kita hari ini, kita angkat tangan kita akan siap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.